Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Abdi Kota Garut. Salam golok Indonesia. Sampurasun untuk kita semua. Amin. Salam budaya. Oke lur, jadi pada kesempatan malam hari ini aku mau buat konten sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi nggak bosan-bosannya dengan semangat dan terus menyala agar kita terus berusaha untuk melestarikan budaya dan berlatih golok. Jadi sebelumnya ada komenan dari seduluran kita yang menurut aku bagus komenannya, jadi sifatnya membangun ya. Jadi komenan beliau ini kalau nggak kurang lebih Bang, katanya kan untuk main golok pemula harusnya yang diajari tentang pegangan-pegangan dan ya dasar-dasar lah, maksud abang itu aku ngerti. Jadi sebelumnya mohon maaf, jadi karena di konten-konten sebelumnya juga kalau nggak salah aku pernah jelasin soal dasar-dasar cara megang golok, cara jari-jari. Jadi dirasa mungkin konten aku yang baru-baru ini mungkin udah bukan ngajari sih, sharing golok yang mungkin agak susah untuk dipelajari untuk pemula. Cuman aku juga berusaha untuk seduluran memberikan atau membagikan lah, istilahnya membagikan apa yang sedikitnya aku bisa, berusaha untuk memahamkan lah kepada seduluran dengan ya pelan-pelan atau dengan teknik-tekniknya aku berikan kepada seduluran supaya seduluran yang bagi pemula sama seperti aku bisa juga belajar dan mempelajari sampai paham lah istilahnya gitu. Makanya diharapkan di konten-konten kita ini semoga seduluran kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan langsung aja dilemparkan aja di kolom komentar supaya nanti di konten berikutnya bisa insya Allah aku kupas dan aku pelajari lagi, sharing lagi lah kepada kita semua. Oke, jadi untuk mengulang lah ya sekalian, ya kan nggak ada salahnya kita mengulang konten yang udah pernah kita buat sebagai sarana untuk mengingat, bagi tahu ada seduluran yang lupa atau yang belum paham kan gitu. Nah, jadi aku biasanya megang golok seperti ini lur. Jadi untuk main golok silat ya, kalau untuk kerja saya belum paham ya, karena normalnya kita memegang benda atau senjata seperti ini kan. Nah, diupayakan bagi seduluran untuk aku ya biasanya ya. Jadi memegang golok itu sejempolnya kita letakkan di sini, kelihatan ya. Jadi jempolnya kita letakkan di sini karena kan di sini ada celah. Nah, bisa kita letak sini. Jadi seduluran bisa rasain menebas atau membacok golok dengan posisi tangan biasa seperti ini atau dengan posisi jempol yang dikunci di sini. Seduluran pasti bisa rasakan perbedaannya. Nah, itu satu untuk dasar. Jadi untuk putaran-putaran, karena kan di dalam permainan golok silat ini banyak kita melakukan putaran-putaran ya di jari-jari. Makanya ada baiknya seduluran untuk coba melatih jari-jarinya. Bisa dengan peregangan dulu ya, pegangan jari-jari. Setelah pegangan, kalau seduluran kuat bisa pusap jari, tahu kan pusap jari. Nantilah di konten-konten berikutnya kita akan coba pelajari mengenai pusap jari. Jadi kita pusap menggunakan jari-jari. Nah, setelah itu kita harus pahami lintasan atau putaran golok ini kan ini ya contohnya. Nah, banyak main di jari-jari kayak misalnya simpanan ini. Jadi memang fungsi jari itu sangat penting di dalam pola atau permainan golok silat. Ya bagus sih kalau menurut aku ada kritikan-kritikan atau saran lah yang membangun untuk kebaikan atau ya sarana aku untuk menyiarkan sharing golok ini kepada seduluran dengan sedikitnya yang aku bisa sebagai seorang pemula. Jadi bolak-balik untuk guru-guru golok atau senior-senior golok, aku mohon maaf karena aku hanya berusaha untuk ikut dalam melestarikan golok dan bukan berniat untuk pamer ya, istilahnya menyiarkan lah bahwasanya golok ini dari pemikiran negatif menjadi ya lumrah. Kita kembalikan lagi ke awalnya, golok ini apa gitu.
Jadi mohon maaf lah kalau ada kata-kata atau sikap aku yang menyinggung atau yang nggak baik lah gitu. Mohon maaf. Nah jadi gitu. Kalau dasar ya aku banyakin putaran gini aja, putaran luar, putaran dalam. Jadi ini salah satu untuk melatih pergelangan, karena dibalik kita harus melatih jari-jari duluran ya, kita juga harus berusaha untuk melatih pergelangan tangan, karena golok ini kan silat yang mengedepankan kelenturan, jadi nggak kaku gitu. Jadi memang itu yang harus kita pahami untuk permainan dasar silat. Karena sedikit silat sendiri juga kan berasal dari tanah kita kan, artinya warisan yang dilahirkan atau yang diturunkan dari nenek moyang kita. Makanya aku sebagai atau orang yang merasa anak dari tanah ini Indonesia, aku merasa punya kewajiban untuk melestarikan dan itu tadilah melestarikan dan mengikuti lah, mengembangkan apa yang menjadi hak atau kewajiban yang harus kita pelajari yang diturunkan dari nenek moyang kita begitu loh. Makanya mungkin bagi seduluran apa namanya ya, aku mungkin punya keinginan atau di hati lah gitu, atau di pikiran, punya pikiran apa namanya, kok masih banyak gitu yang bukan nyinyir ya, lebih ke pendapat sih. Semua orang bebas pendapat ya, jadi memilih atau menyukai atau mempelajari juga nggak ada masalah sih. Cuman ya bagi aku sih ini jati diri sih, harga diri ya. Kalau merasa ada peribahasa dari, bukan peribahasa ya, bahasa lah dari Presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno pada Presiden ketiga B.J. Habibie. Beliau pernah bercerita, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ya, jadi seduluran paham lah gitu maksudnya apa. Sama satu lagi, ya rumput tetangga memang lebih indah dari rumah sendiri biasanya gitu. Tapi bagi aku walaupun di rumah kita bilik bambu beratapkan istilahnya atap rumbia atau rumbio kan, seduluran beralaskan tanah, berdindingkan bilik bambu misalnya gitu kan, di halaman kita cuman ada bunga baku, tapi itulah harga diri yang harus dijaga seduluran bagi aku. Makanya apa namanya ya, seduluran paham lah maksud dari perkataan gue ini kemana arahnya. Jadi gak akan sekali-kali ketinggalkan tradisi ini gitu, karena ini udah menjadi ya jati diri, harga diriku gitu. Kalau karena aku merasa ini milik Indonesia seutuhnya gitu. Begitu seduluran, sedikit lah tentang golok lah ya. Jadi alangkah ruginya kita melupakan dasar itu tadi gitu. Oke, jadi untuk seputar dasar ya, kayak tadi kita ulang lagi, kita balik lagi ke topik permainan golok. Jangan lipatan 3 jari bisa, karena kebanyakan kita main cuma 4 jari ya. Jadi lipatan-lipatan ini, lipatan 3 jari ini lah untuk melatih belada bisa dibalik. Nah ini untuk melatih dasar atau apa namanya, melatih jari lah istilahnya. Nah begitu, bisa di kiri, balik lagi. Sekiranya payah seduluran untuk putaran ini, sekiranya payah seduluran untuk melakukan putaran ini ke depan, bisa ke depan. Nah, jadi gimana nyamannya aja, yang penting seduluran bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan latihan jari ini. Nah, jadi semuanya kena. Jadi simpanan ini, nah ini dilatih.
supaya suluran apa namanya bisa paham atau bisa mahir di dalam melakukan gerakan golok seperti ini. Insya Allah nggak sulit kok. Sangkut di bahar. Nah jadi gitu. Jadi memang kunci ya untuk pemula, kita sebagai pemula dalam berlatih golok silat, kuncinya memang satu, harus sering diulang. Udah itu aja. Karena kalau teknik aja bisa nyusun, pelan-pelan dipelajari pasti dapat. Tapi ketekunan atau semangat itu harus kita pelajari bagaimana caranya untuk mempertahankan minimal. Nah, gitu. Jadi semangat itu harus kita pertahankan. Gimana caranya jangan kendor gitu. Terus semangat, menyala abangku gitulah bahasanya. Artinya semangat yang terus menyala, berapi-api gitu dalam melestarikan budaya ini. Karena bagi aku banyak sih faktor yang membuat kita terus semangat dalam berjuang atau melestarikan dan berlatih golok. Banyak faktor. Bisa orang terdekat, support lah gitu. Makanya sebisa mungkin untuk mencari teman-teman atau ya kerabat-kerabat terdekat yang mensupport kita bagaimanapun keadaannya. Karena itu adalah faktor atau ya faktor utama lah bagi aku untuk menjadi penyemangat gitu. Orang tua, teman, yang kerabat-kerabat, mereka dukung, mereka support, mereka senang, ya itulah yang menjadi semangat sebenarnya. Makanya aku berusaha untuk mengkombinasikan supaya jadi ya kalau kita bisa latihan yang gitu aja kan pasti apa mengurangi kejenuhan juga, jadi tetap semangat lagi interaksi. Nah kalau diem baik kan ya gimana gitu. Interaksi ada sarana, bisa nonton YouTube, bisa gitu. Jadi aku juga enggak apa namanya, enggak harus kesini, enggak, tapi dimana aja seluruhan bisa lihat golok kan jadi bahan referensi. Karena pola atau tubuh seduluran kan mungkin cocoknya gerakan yang mana gitu, nggak bisa dipaksa gitu. Itu juga aku sama kita semua. Kalau seduluran ada yang bertanya golok ini apa namanya punyanya Jawa atau punyanya itu, enggak. Jadi mulai hari ini aku bilang golok ini milik Indonesia. Nah sepakatnya setiap daerah di Indonesia juga pakai yang namanya golok, cuman sebutannya aja mungkin yang berbeda. Tapi senjata ini artinya kan dari semua suku juga ada gitu. Kayak ada yang punya parang, ada yang punya bedog, ada yang punya golok gitu. Dan benda-benda yang seperti inilah banyak sih sebenarnya. Ladiang, ada yang bilang ladiang. Jadi memang artinya kan di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke kan make gitu ya namanya golok ini. Cuma beda sebutan aja mungkin. Nah jadi itulah untuk dasar putaran-putaran ini. Makanya seduluran yang masih pertama kali nonton video aku mungkin ya bisa lihat video-video sebelumnya untuk melihat dasar-dasar tadi kan. Makanya kan ini kita coba ulang lagi dasar-dasar lipatan 3 jari. Nah apa namanya pentingnya golok itu kalau silat ini dipergelangan sama jari-jari selebihnya nyusul nanti. Tapi ya kunci utama balik lagi harus sering diulang kan gitu. Nih saya coba buat pola untuk kita pemanasan ya.
ya sharing lah sedikit. Jadi kita untuk dapat biar nggak jenuh, biar nggak betul-betul gini aja, kita coba rangkai jadi satu gerakan ya. Jadi dari sini 1 2 lipatan 3 jari ya, balik lagi. Nah gitu, jadi 1 2 3 jari ya, sampai ke jari manis. Kita balikkan lagi ke belakang ya, balik lagi. Nah gitu luaran ya, pelannya gini. 1 masuk, enggak, 1 2 dalam nih, luar dalam, cep, ini masuk ya, disilang jari tengahnya, masuk jari manisnya. Nah jadi kita balik ke belakang, disambut jadi telunjuk, putar. Nah, jadi ulang lagi 1 2 3 1 2 1 2. Nah lipat 3 jari, balik lagi. Ini maaf seluruhannya, aku kalau sering ngomong 1 2 1 2 gitu, seluruhan lihat gerakannya aja, soalnya biar nggak biar nggak bingung gitu. Karena aku juga nggak biasa memberikan nomor-nomor gitu, biasanya langsung gerak aja gitu, sebut aja namanya gini gitu. Nah jadi semoga gerakan ini bisa menjadi referensi lah atau bahan latihan untuk kita semua dan bermanfaat, amin. Jadi coba seduluran itu jangan, kalau bisa kirinya juga dimainkan. Nah gitu, sap sap, nah begitu. Jadi kayaknya sekian dulu lah untuk konten kita pada malam hari ini. Ya balik lagi, semoga bermanfaat, menimbulkan dampak yang positif untuk kita semua, dan semangat untuk kita terus melestarikan budaya dan berlatih golok silat ini. Aku Abdi Putra Garut mohon undur diri. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goloker siap. Salam budaya dari Indonesia untuk kita semua.